Kadang waru mandeda ulu kini man menjadi ratu tani. Negara Garuda dengan khas merah putih ini memiliki banyak sekali keragaman, salah satunya di bidang kebudayaan. Dan video dokumenter ini akan membahas tentang alat musik tradisional yang bernama rabab dari Sumatera Barat. Cerita ini akan dibuka oleh seorang seniman. Sejak kecil ia telah tumbuh di lingkungan pecinta seni, dan di sini beliau akan menjelaskan beragam jenis rabab. Lalu, siapakah seniman ini? Saya Sarial Tando, asal Kayoro Solo, putra ketiga dari orang tua Rosmaniar. Saya udah dari kecil itu udah menggeluti tradisi, kemudian terus berkembang ke inovasi, baik dari secara kontemporer maupun kreasi baru. Tidak hanya dengan musiknya saja, tapi benda-bendanya, instrumentasinya juga kita bikin baik tradisi, inovasi, eksperimen. Saya dari kecil itu sudah berada di lingkungan seniman tradisi ya. Kebetulan kedua orang tua saya juga pemain seni tradisi. Dan dulu waktu saya masih ingat, setiap minggu itu ada aja yang ngumpul di rumah. Kebetulan ayah juga tukang saluang dan emak juga pendendang yang suaranya nggak kalah bagusnya sama anak-anak muda gitu. Dari situlah kita nggak tahu kapan mengenali tradisi, tiba-tiba udah jalan aja seperti itu. Rabab di Minangkabau itu ada 4. Ada rebab pesisir, ada rebab Pariaman, ada rebab Dare, ada rebab Baduy. Kalau rebab pesisir itu asalnya dari pesisir selatan. Kalau rebab Pariaman itu asli udah jelas dari Pariaman. Rebab Dare itu dari 50 kota. Rebab Baduy itu dari Sejunjung. Nah, yang udah dia ambang kepunahan, hampir saja hanya pewarisnya mungkin 1 orang yang tersisa sekarang di daerah Sejunjung itu rebab Baduy itu udah hampir punah. Saya sangat khawatir sekali. Nah, kebetulan ketika kita komunikasi dengan dinas setempat, nah tolong dicari, malah mereka sendiri nggak tahu itu alat seni budaya Kabupaten Sejunjung gitu. Nah, tolong cari yang namanya Baduy biar nggak hilang ditelan masa dan nanti bisa kita wariskan. Kalau misalnya kita bisa dapat buat duplikatnya, ini tidak bakalan hilang. Kalau rebab Baduy juga dawai tapi dia 3 dan lagunya nggak ada, cuma 1. Foto-foto dan orangnya sudah dapat, videonya dalam bentuk tari. Rebab Baduy ini hanya untuk mengiringi tari. Dan yang menari di situ bukan perempuan tapi bujang gadih namanya. Jadi yang cowok dibikin jadi cewek. Itu nggak boleh, tabu karena dia sakral sekali. Jadi nggak boleh dimainkan sembarang tempat. Menurut informasinya lagunya cuma 1 untuk ngiringin tari tok, tari jala namanya. Nah, kalau rabab Dare itu fungsinya hampir sama dengan saluang. Dia gabung pertunjukannya dengan saluang. Nah, fungsinya juga pengiring denda. Rabab Dare pemain masih ada. Nah, kebetulan yang tukang buatnya juga udah meninggal. Harapannya ya memang saya harus berbanyak itu. Sebagai tanggung jawab seniman, bagaimana ini tidak hilang. Sehingga suatu waktu nanti generasi kita melihat ini penting sebagai sumber informasi tentang kesenian tradisi Minang. Nah, di 50 kota sekarang masih ada berkembang sih. Cuman orang udah mulai meninggalkan karena memang katanya anak muda kurang sreg dengan karya-karya dengan seni seperti itu. Rebab Pariaman juga begitu. Nah, tinggal sekarang kalau masih ingat saya namanya Metek Kundu Buta. Hanya dia yang pewaris juga sekarang. Walaupun ada yang lain itu memang nggak fokus ke situ dan dia masih melindungi dan menjaga Rebab Pariaman sampai sekarang. Tapi saya udah coba bikin duplikatnya. Tolong diambil itu yang digantung. Nah, ini kita manfaatin karena kelapa sangat sulit sekali sekarang. Nah, makanya kita ambil ini buah labu. Ini dari buah labu. Di sini namanya labu jagi. Kalau dulu dicupak kelapanya gede, nah itu bisa. Tapi sekarang juga udah susah nyarinya. Nah, ini ada Rebab Pariaman. Dari bodi belakang, Rebab Baduy begini, dirajut seperti ini. Kalau Rebab Pariaman enggak, dia kulitnya dari kulit ayam ditempel di sini, bawa ayam namanya. Rebab Dare juga begitu. Nah, Rebab Baduy ini dirajut seperti ini. Jadi saya terserahlah nanti siapa yang ngasih nama, terserah dia memandang
Apakah ini Rabab Baduy, apakah Rabab Preman, nggak terserah. Yang penting saya buat dokumentasinya. Nah, Rabab Pesisir sekarang sangat populer. Nah, Rabab Pesisir ini kenapa dia populer? Karena dia kaya nada dan dia bisa main lagu apa aja. Beda dengan Rabab yang lain. Kalau Rabab itu jenis gesek. Nah, kalau yang lain ya kalau saluang kan tiup. Kalau talempong itu perkusi sama kayak gamelan. Jadi jenisnya jenis gesek, jenis tiup, jenis pukul, jenis petik. Cuma yang membedakan dengan Jawa Bali kalau kita larasnya nggak ada. Saking banyaknya nggak bisa dilaras. Kalau Jawa Bali dia laras pelok dan selendro. Tapi kalau Minang nggak ada. Dari kayu aro ke Sukarami aja itu udah beda. Materi yang sama dimainkan itu karakternya beda, melodi yang dilahirkan itu akan beda. Nah, yang membedakan itu kiat seniman itu sendiri karena kedekatan antara alat atau antara media atau gurau, nama istilahnya gurau. Gurau artinya ya kayak malam ada pesta-pesta. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Agar bisa menyayangi alat musik ini, rasanya kalian perlu mengenal sejarahnya. Perkenalkan, Uncu Pirin. Beliau merupakan seorang guru sanggar. Berkat pengalaman dan pengetahuannya selama puluhan tahun, kini ia telah banyak melahirkan seniman senior sampai dengan junior baru. Dan di kesempatan kali ini, Uncu Pirin akan berbagi cerita tentang sejarah Rabab. Dari Rabab Baduy sampai dengan pesisir. Kalau Baduy itu daerahnya Sungai Tarok. Sungai Tarok. Sungai Tarok. Lubuk Tarok, Sungai Tarok. Tarok. Kan itu lah. Perbatasan Perbatasan. bisa dikategorikan ke perbatasan Lintau, Lintau Hijau Payo. bisa ke Payokumbuh, bisa antar Batu Sangka, bisa antar Bukit Barisan Iya. Nana po. Sawalunto. Senamar. Sinamar. Ya, Batang Senamar. Batang Sinamar sih. Berbatasan dengan Batang Batang Senamar. Sinamar, Sungai Tarok berbatas dengan Batang Sinamar. Di Payokumbuh, Rababnya namanya di Payokumbuh itu Batang Senamar. Setelah jatuh ke sini, dia bernama Sungai Dare. Sungai Dare. Itu aliran itu. Rabat Sungai Dare. Sungai Sungai Dare. Dare. Dari situ jatuh ke Dare. Nanti kata Dare itu kan Dare. Iya di darat ya. Dare. Dari darat itu turun ke Sungai Pabu, baru sampai ke pesisir selatan. Jadi Latibo di pasisir membuka satu buah cerita seperti Kadi Basanai. Jadi dicetuskannya Rabat ini Doka. Nah dari sanalah yang pencipta awalnya di bawah sudah dari darat balik ke Muara Labuh Rancu. Dari Muara Labuh baru ke pesisir Selatan. Istilahnya kalau orang-orang itu menciptakan lagu harus dengan mendiri sendirian, nggak boleh campur gaul. Dia duduk di tepi pantai itu, apapun dia kata ombak, shoo. Ya, Nah, shoo. ombak laut. Ya. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang deras. Timbullah satu renungan dalam hati ya. Siupi ala siti siamalun. Diambil Rabab di apa namanya kata sekarang itu apa? Tonasi. Intonasi. Coba. Cocok. Itulah maka pesisir yang punya. Kalau turunnya dari Muara Labuh, ada balam-balam. Anak balam namanya. Anak balam nyanyi itu. Buah pantunya gini. Siupi siti siamalun. Siupi siti siamalun tagak di Sandiang Gunung Padang. Kenapa? Satu orang perempuan tagak di Sanding Gunung Padang. Tapi kita orang Minang seharusnya duduk atau nongkrong di apa namanya di tangga. Nah, ya. Kok sia-sia sih kan gitu biasanya. Kok sampai di Gunung Padang kita tagak berdiri. Apa yang ditengok, apa yang dipandang. Terus saya
tagak di sandiang Gunung Padang. Dipandang riak tak ada alunnya. Riak tu tak ada alunnya. Tapi batin kita udah parang dengan gelombang. Itulah. Terdirilah satu buah perbuatan intonasi tadi. Tambah lagi. Sampai jauh nung sana, jauh ke pulau-pulau. Menjadi namanya perantauan. Ketika memainkan rabab, biasanya para pemain akan berkabah. Kabah sendiri memiliki arti berita atau pesan yang disampaikan melalui sebuah cerita. Dan proses pembuatan kabah itu sendiri terbagi menjadi 4 cara. Sebenarnya kalau rabab gua, ada kata penyampaian, ada kata-kata sindiran, penuh arti, penuh makna, satu hikmah. Yang disebut kabah. Kabah. Ada ceritanya, ada kejadiannya. Lanjut. Iya. Kita kasih milik guna. Kabah barito. Bakaba. Ini saya kasih 4 cara ya. Ada 4 di dalam ini. Yang pertama kata, bidarai. Bukan kata, bidarai. Istilahnya tuh yang berbahasa Minang tuh halus tuh, bidarai. Apa bidarai kamu sekarang? Yang dikatakan bidarai, bidarai kata perbuatan pertama, tidak boleh diingkari. Yang kedua, bidarai adat. Apa bidarai adatnya? Tahu larang pantangan, kota singgung, ke naik, kata gisi, ke turun tuh udah bayangan tuh. Udah sindiran tuh. Yang ketiga bidarai pantun. Apa pantunnya dibikin? Bikin pantun kita dulu. Sudah bikin pantun, bidarai lagu. Istilahnya bidarai lagu itu kan ada penyampainya irama. Apa iramanya? Itulah. Sudah cukup iramanya, kurang yang katanya 4 tadi. Masuk lagi. Baru menjadi satu perbuatan di alam Minangkabau. Orang ngerti semuanya. Kalau bahasa Pekumbu, godang-godang memang. Ada orang tu je. Kecuali ya tak kira je mah. Kalau bahasa Pekumbu di Junjung pun betul hampir mirip. Bapa dan gonjo mang lain gonjo. Tu kelinya mempo sebondo je nyo. Kan semua. Kan solok bakut cetuk lu kecang tu tak lama pada sana tu. Tu pasti. Tu kata-kata pasti. Semua udah digabung bahasa Minang tu. Gelagat. Jadi intonasinya kalau disolok kayak apa nyanyi? Ini ramanya. Kalau Periaman dibawakan rabak itu. Hari Soleh nambah lari-lari bukan toki jang pananta jeloding jonyo. Nambah nyanyi bukan teriam komae. Badan takana ojo untungnya sansai. Kalau solo gadang waro mandeda ulu kini man jadi orato otangi. Setelah mengenal jenis dan juga sejarah rabab, sekarang kalian akan berkenalan dengan seniman pembuat rabab. Pria ini sudah menjadi pengrajin rabab kurang lebih selama 20 tahun. Beliau adalah Pak Firdaus atau kerap dipanggil Pak Pir. Jadi seniman pengrajin rabab ini sudah kurang 20 tahun dari umur 17 tahun. Ada 2 rabab yang bisa dibuat oleh Pak Pir, yaitu rabab pasisir dan Pariaman. Namun saat ini Pak Pir hanya membuat rabab pasisir saja. Lalu apa sih yang menjadi perbedaan saat membuat rabab pasisir dan Pariaman? Rabab Pariaman itu beda aja dari rabab pesisir selatan. Bahannya aja beda. Kalau model perbedaannya tuh, kalau rabab pesisir talinya 4. Kalau rabab Pariaman talinya 3. Sinarnya pun beda. Kalau rabab Pariaman itu talinya itu berdasarkan dari benang. Kalau rabab pesisirnya berdasarkan dari sinar atau sinar biola. Kalau misalnya tadi kan bahannya juga beda nih. Iya. Kalau misalnya Pariaman itu pakai bahan apa? Dari kelapa muda. Muda yang istilahnya muda lewat, tua yang enggak. Kalau pesisir bahannya kayu semua. Dari pohon semua. Kayunya adalah 3 bagian kayunya. 3 pohonnya. Yang pertama yang Pak bikin sekarang pohonnya yang satu bagian adalah batang jengkol.
sudah tuh batang bayu batang sicere, termasuk kuda-kudanya apanya tempurung kelapa tuh. Kalau cara mainnya itu di setel talinya dulu, dicari nadanya, sudah sesuai nadanya sudah tuh akan dimainkan. Kalau yang menggunakan musik ini acaranya orang pesta, bagian untuk masak-masak malam batanggang, pertunjukan istilahnya pertemuan atau pertemuan arisan atau pertemuan apa namanya tuh persatuan itu ada, tapi untuk malam. Untuk malam aja. Selanjutnya, Papir akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan rabab. Bagian belakangnya kayak ini juga belakangnya, tapi kayunya beda. Ini batang jengkol, ini batang sembilan ini. Sama juga ya berarti prosesnya dari Sama prosesnya, bagian belakang bagian depan sama. Cuma beda bahannya aja. Beda bahannya aja. Nah, belakang, pertama bagian belakang ini kan, nah ini kayunya. Nah, ditempelnya di sini kan sama kan kayak ini. Nah, ini kan bentuk kasarnya. Ini yang masih basah nih. Kayaknya ini yang masih basah nih, diolah. Tapi emang harusnya masih basah ya? Ini masih basah. Karena apa kalau misalnya masih basah? Kalau basah itu kayaknya diolah kan lembut, ini kan mau dilembut. Ini berapa ukurannya kita mau, misalnya satu panjang rabab ini. Pas bikin kayak gini pernah patah gitu nggak, Pak? Pernah. Tipis banget. Nah, gagal kan? Gagal lagi. Kalau gagal gitu berarti memang ulang lagi dari awal.
dijemur berapa lama? Kalau satu hari 1 hari. kita lihat dulu tadi. Kita lihat dulu tadi. Beli kasar-kasarnya kan. Nah, ini jadinya. Sama dengan ini jadinya nanti. Ini yang kasarnya, yang apanya, nah, sama dengan ini jadinya. Oh, ininya. Oh dasarnya. Oh ya siap. Badannya dulu dasarnya. Siap. Tapi yang dijemur yang itu aja ya? Nah yang ini aja yang ini udah siap, sudah dipres semua ini. Sudah dipres, sudah siap, sudah dihalus kayak gini, sudah dilem, dipres. Ah itu dijemur lagi. Kayak krim lemnya. Ini nggak ada main pasti ini. Main pres semua. Badannya dibikin dulu. Selain menjadi ahli membuat rabab, Papir juga ahli dalam memperbaiki rabab yang rusak, karena hanya pengrajin saja loh yang mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Nah, baru jadi, baru pasang talinya sini. Nah, tadinya main apa sih tuh? Nah, jadi. Tidak hanya membuat rabab saja, Papir juga aktif mengikuti perkumpulan malam untuk bersenandung dengan rabab di kediaman Uncipirin. Curang baturang mak jalo buat penurang rambang di muaro eran kok pandan joduri anasya ruang balain duri pilagam anak puneta naira metong mangkuat dulu para ubari baca dia pelangsong riak juga lombang kudo malompe batu bang kok demilang le nasi ngambur buat sebanyak rambut di kapal eran kok badan dia wagi nasi orang balain diri secakam turun dari tanah gilo ditimang buruk dulu sajak pandai badan membalik kadok takiak di ngamalang tidak mau ngope padoala sudah suratan jawa bagian awak di bawah perintah lapor tajak hadiran datua Abang enggak?
sabab sering dimainkan pada saat malam hari sebelum acara pesta pernikahan. Biasanya, para pemain disuguhkan makanan terlebih dahulu oleh sang pemilik acara sebelum acara dimulai. Assalamualaikum, mula penyampaian kepada hadirin segala jamuan. Oh kabunda kaduang demikian Papatala sudah mai manatukan letio la suang pemabayang jantan nang balari bukan layoki yang pandang kasanda di tujuannya kami banyanyi pak bukan nadiri ya padang takana walayo
dilakukan semalam suntuk, sampai lewat tengah malam, atau bahkan sampai waktu subuh. Seperti yang sudah kalian ketahui, rabab terbagi menjadi 4 jenis. Namun, ketiga diantaranya mulai diklaim diambang kepunahan. Atas dasar klaim ini, bagaimana tanggapan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat? Perkenalkan, nama saya Suparman. Saya sebagai Kepala Seksi Seni Tradisional di bidang kesenian dan diplomasi budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Baik, sebelumnya dari beberapa informasi yang sudah saya dapatkan, alat musik rabab ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Namun beberapa orang ini sudah mengklaim bahwa alat musik ini berada di ambang kepunahan. Apakah hal tersebut benar? Ya, begini ya, seberapa betul di ambang kepunahan. Rabab pesisi seperti ini untuk saat sekarang masih aman, ya, masih eksisnya masih bagus. Tapi yang dua lagi, rabab piaman dengan rabab daret, nah itu memang sudah pada ambang kepunahan. Sebenarnya hal apa sih yang membuat hal ini bisa terjadi, khususnya untuk daret dan pariaman itu sendiri? Ya, memang untuk pelaksanaan untuk biar tugasan kampanye untuk lebih pandai untuk rabab itu memang agak sulit gitu ya. Nah, maka peminat dari generasi muda melemah. Lagian untuk saat sekarang secara keseluruhan sebetulnya untuk kesenian, untuk keahlian itu semua melemah disebabkan memang kondisi kekinian, handphone, teknologi dan segala macam itu mempengaruhi generasi muda. Nah itu memang persoalan kita bersama gitu ya. Tentu harus kita lakukan upaya-upaya bagaimana menyelamatkan warisan budaya itu dengan baik. Berarti salah satu faktornya emang ada pengaruh dari budaya dan juga dari generasi ke generasi muda itu sendiri ya Pak? Tidak hanya berbincang dengan Pak Suparman dari Dinas Kebudayaan Provinsi, Pak Henry selaku penggiat budaya di Kota Padang juga turut berargumen atas klaim rabab yang diambang kepunahan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau klaim diambang kepunahan, saya bisa menjadikan seperti ini, menganalogikan seperti ini. Bisa jadi dahulunya dalam setiap daerah itu atau dalam setiap jorong atau korong atau nagari itu ada pemain rabab, satu orang. Namun hari ini tidak setiap jorong atau korong atau kelurahan yang punya pemain rabab itu bisa dianggap sebuah ambang kepunahan, satu. Yang kedua, kalau pertunjukannya itu sudah jarang dilakukan, kemudian juga yang dulunya dia sebagai sebuah media informasi yang cukup disenangi masyarakat, bisa masyarakat ketika ada pertunjukan rabab mereka mau menanti berjam-jam bahkan sampai subuh ya, biasa sampai subuh. Waktu subuh mereka mengikuti atau menikmati pertunjukan rabab. Hari ini barangkali sampai pukul 12 atau pukul 2 sudah ada pergeseran kecintaan terhadap kesenian. Yang ketiga, generasi yang penikmat rabab hari ini adalah generasi yang cukup berumur ya. Artinya apa? Artinya jika yang cukup berumur hari ini kedepannya sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal segala macam, tentu generasi yang muda-muda hari ini tidak begitu mengenal. Akhirnya ini kesenian apa sih? Oh rabab, oh ini rabab gitu. Rabab ini dari mana? Bisa jadi akan muncul seperti itu. Akhirnya kepunahan dalam arti pengetahuan. Nah, mungkin kepunahan dalam arti pertunjukan tidak, tapi kepunahan dalam arti pengetahuan, kecintaan, dan pemahaman tentang arti dari sebuah kesenian rabab itu. Tahu sepengetahuan saya, antara perkembangan rabab pasisi dan rabab pariaman yang lebih kental itu adalah rabab pasisi. Barangkali karena dari bentuk fisiknya, kemudian kemudahan dalam menemukan bahannya. Kalau rabab pariaman itu kan dari tempurung kelapa yang cukup besar. Barangkali agak sulit juga mencari tempurung kelapa yang agak besar. Tapi kalau rabab pasisi, dia kan bahannya itu dari kayu, hampir-hampir mirip lah dengan violin atau biola.
Dan tokoh pembuatnya Rabab Pariaman itu sudah sangat jarang sekali. Bisa jadi karena yang pertama itu adalah bahannya langka, kemudian si pembuatnya atau ahli yang membuat Rabab Pariaman itu susah orangnya. Jadi kalau untuk perkembangannya hari ini, sepengetahuan saya, Rabab pesisir yang cukup banyak berkembang dibanding dari Rabab Pariaman. Berarti salah satu pendukung untuk pasisir ini lebih terkenal karena bahannya juga lebih mudah. Bahannya juga ya. Bahannya menentukan. Sebab sekiranya alat itu rusak dan bahannya tidak tersedia, apalagi tokohnya, orang yang akan membuatnya tidak ada, tentu bisa jadi Rabab itu akan hilang dengan sendirinya, akan punah dengan sendirinya. Faktor generasi menjadi salah satu hal yang paling krusial, sehingga sangat penting untuk menjaga tali kebudayaan ini dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama pada generasi muda. Seorang remaja laki-laki bernama Rajab ini sudah menggemari Rabab sejak usianya menginjak sekolah dasar. Saat ini usianya telah menginjak 17 tahun. Lalu bagaimana pendapat Rajab akan Rabab itu sendiri? Perkenalkan, nama saya Aliman Rajab, akrab dipanggil Rajab. Kesibukannya sehari-hari petani. Selain itu aku juga termasuk anggota posko Gunung Pendakian Gunung Talang waktu kelas 1 SD. Di sanalah awal mula Rajab bermain Rabab, untuk belajar bermain Rabab. Kata ada Ujang, kalau Rabab ini nggak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Tiangnya di perasaan aja. Bukannya setiap manusia punya perasaan, tapi belum tentu bisa dikolaborasikan ke Rabab. Kalau Rabab itu katanya hanya kolaborasi, perasaan, dan jari. Kalau misalnya waktu dulu yang sekolah itu, ada nggak sih eskul khusus untuk Rabab ini? Atau kayak misalnya di mata pelajaran kesenian gitu, adain latihan Rabab atau ngambil nilai tentang Rabab? Nggak ada sama sekali. Berarti selama sekolah nggak ada tes tentang kesenian Rabab? Oh, nggak ada. Yang adanya tes tentang kesenian palingan nari, soalnya itu kan dah kepada rata-rata. Ngomong-ngomong, ada nggak sih teman sebaya Rajab sendiri yang mainin alat musik ini juga? Kalau teman sebaya ya, kalau di Kabupaten Solo mungkin nggak ada. Kalau di Padang pun juga nggak ada. Yang ada kalau nggak salah di pesisir. Rajab lihat dari YouTube-nya, lupa juga nama channelnya. Pokoknya ada satu orang cuman. Minimnya akses pembelajaran menjadi salah satu hal yang patut dicermati. Lalu, bagaimana Rabab bisa merangkul generasi muda jika tidak ditemukannya pembelajaran terkait alat musik ini? Berikut pernyataan dari Kepala Divisi Kebudayaan Kota Padang, Pak Renaldi. Sebelumnya saya sudah menanyakan beberapa perihal tentang pelajaran kesenian budaya yang ada di sekolah. Dari teman-teman remaja ini nggak mendapatkan pelajaran kesenian musik Rabab ini dibandingkan dengan seni tari. Jadi yang seni musik itu masih jarang, khususnya Rabab ini. Bagaimana menurut Bapak? Kalau di sekolah memang Rabab ini kan ada istilahnya ekstrakurikuler. Di sekolah ini maksudnya sekolah SMP, SMK. Secara keseluruhan. Kalau untuk anak-anak yang belajar alat musik ini memang ada sekolahnya khusus SMK. Kalau SMK, kalau di Padang SMK 4 atau 7 di Cangkeh. Itu siswanya diwajibkan mempelajari seluruh alat-alat kesenian tradisional Minangkabau, bahkan juga alat kesenian tradisional daerah lain. Tapi kalau sekolahnya umum mungkin tidak. Tapi kalau SMP umumnya paling belajar tari, belajar silat, itu ekstrakurikulernya. Nah itu muatan lokal di daerah. Timbulnya pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu guru seni SMK 7 Padang, Pak Bakarudin. Beliau juga menunjukkan Rabab yang diajarkan di sekolah ini.
Nah, dengar-dengar kemarin itu dari Dinas Kebudayaan kalau misalnya SMK 7 ini merupakan salah satu sekolah yang punya mata pelajaran rabab. Iya. Nah, apakah benar SMK 7 ini itu memiliki bidang khusus musik tradisional di mana ada mata pelajaran rabab? Iya, betul. Ada rabab apa aja sih Pak yang dipelajari di sini tuh? Nah, kebetulan yang dipelajari sekarang cuma rabab darik dan rabab pesisir. Oke. Sudah berapa lama sebenarnya sekolah ini memiliki mata pelajaran rabab ini Pak? Semenjak SMKI berada. Sejak tahun 64. Saya pembelajarannya dimasukkan ke dalam kurikulum belajar. Setiap minggu tuh belajar minimalnya 2 jam 1 minggu. Ketika belajarnya, proses pembelajaran itu apakah ada khusus rababnya sendiri atau ada digabungin sama alat musik lain Pak? Enggak, sendiri. Semuanya sendiri-sendiri? Sendiri. Latihan semua. Cara belajarnya latihan cara menggeseknya dulu. Posisi tangan, posisi jari sini, posisi duduk. Semuanya naruh ya? Iya, duduknya bagaimana, menaruh rabab itu di mana. Itu posisi penggesek. Penggesek itu pegangnya bagaimana. Diadakanlah mata pelajaran rabab di sekolah ini supaya jangan sampai punah. Itulah makanya. Kalau misalnya di luar kegiatan sekolah, apakah ada acara khusus yang mengundang rabab ini Pak? Ada ekstrakurikuler. Kalau di SMKI ini yang khusus rabab aja nggak ada yang guna. Tapi gabung satu paket instrumen. Ada rabab, ada talempong, ada saluang, ada gendang. Berarti sekali tampil semuanya termasuk rabab itu? Tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, rasanya pada zaman ini dunia maya bisa menjadi salah satu alternatif. Selain mampu menjangkau secara luas, dunia maya juga tidak asing untuk banyak orang, terutama platform media YouTube. Perkenalkan, Pak Adrial. Beliau merupakan orang yang bergerak di bidang seni, khususnya di platform media YouTube. Channel yang diberi nama Lepai Art ini memperkenalkan kesenian Sumatera Barat. Lalu, apa yang membuatnya memilih YouTube sebagai sarana kesenian? Nama saya Adrial, tapi di ranah publik saya dikenal sebagai Lepai. Saya sebagai pelaku seni dari Minangkabau, tepatnya di Sumatera Barat, memberikan edukasi tentang dendang Minang, tentang instrumen Minang, tentunya di bidang seni dan budaya. Kalau bagi saya, digital atau media YouTube ini salah satu wadah untuk mendukung tempat kita berkarya dan memperkenalkan seni tradisi. Ketika saya masuk di dunia industri rekaman pada tahun 2009-2008, kita belum mengenal namanya perkembangan digital dan industri digital seperti YouTube ini. Tapi setelah saya mencoba mulai intens di tahun 2013 ya, mulai di YouTube. Alhamdulillah untuk perkembangan musik Minangkabau itu sendiri yang saya geluti diterima pasar, dan kita bisa melihat di mana saja sih orang bisa menikmati karya kita. Sebagai seorang seni yang terjun ke dalam dunia modern, sebenarnya hal apa yang membedakan rabab pesisir ini sehingga bisa beradaptasi dengan zaman sekarang? Kalau kita bercerita lebih spesifik tentang rabab, banyak sisi-sisi keunikan yang tidak ada pada instrumen lain. Karena di Minangkabau itu sendiri bukan hanya sekedar nama rabab, tapi malah di rabab ini juga ada 4 macam atau 4 jenis rabab yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau. Salah satu rabab yang mungkin saya bisa beradaptasi dengan instrumen lain itu adalah rabab pesisir atau rabab pesisir. Karena rabab pesisir ini sangat fleksibel dengan nada-nada. Bisa dikolaborasi dengan keyboard, bisa dikolaborasikan dengan alat perkusi lainnya, khususnya rabab pesisir. Dan 3 rabab yang lain ini memang sudah diancam kepunahan ya. Mungkin salah satu fleksibilitas kita sebagai pemain rabab tidak seluas rabab pesisir itu sendiri. Jadi keterbatasan 3 rabab ini, rabab Priaman, rabab Darik, dan rabab Baduy ini sangat terbatas untuk beradaptasi dengan instrumen lain. Mungkin itu alasannya paling tepat. Jadi pilihan pertama kita kalau untuk berkolaborasi dengan musik digital, berkolaborasi dengan instrumen-instrumen lain, memang pilihan yang paling tepat itu rabab pesisir. Untuk yang kedua, mungkin kita bisa juga memakai rabab Pariaman karena keunikan nada, keunikan melodi yang ada di rabab Pariaman ini sangat unik dan
cukup susah untuk dipelajari sebenarnya kalau bukan masyarakat lokalnya itu sendiri. Biasanya orang di luar ranah Pariaman sangat susah membawakan dendang lagu Rabab ini karena dia punya karakter bahasa dan tata cara menyampaikan dendang itu sendiri. Itu perbedaannya dengan Rabab Pesisir. Kemudian kita lihat juga dari sisi Rabab Dare. Rabab Dare ini menurut sejarah, menurut galian, Rabab Dare ini cukup populer di zamannya. Di 90-an, 80-an itu cukup populer dan sangat dikenal di daerah Dare. Dare itu seperti ada 3 daerah di Minangkabau, ada Tanah Datar, ada 50 Kota, dan ada Agam. Ini adalah yang disebut dengan daerah Dare. Di daerah itu sendiri sangat populer, sangat menjadi ikon seni bagi pertunjukan anak negari. Saya menikmati. Untuk yang Rabab Dare sendiri kan sempat populer sekitar pada tahun 80-90-an itu. Iya. Terus ada cerita nggak sih kenapa bisa tiba-tiba sekarang tuh dia makin lama makin kurang populernya gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kekayaan dia bermain melodi, mengeksplorasi melodi ini tidak sekaya Rabab Pesisir. Jadi kayak belum ada perkembangan. Belum ada perkembangan dan dibatasi oleh nada. Ketika kita memainkan Rabab Pesisir itu dengan do, kalau diatonisnya dari do sampai ke 1-2 oktav itu masih bisa dijangkau sama Rabab Pesisir. Tapi Rabab Dare itu sendiri belum bisa mencapai hal itu. Makanya untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan musik-musik lain, apalagi musik Eropa yang masuk ke Indonesia yang kita nikmati saat sekarang ya, itu sangat susah sebenarnya karena keterbatasan. Jadi dia lebih bermain di heptatonis, di 5 nada, do re mi fa sol lah kalau kita pakai istilah teori barat ya. Mungkin keterbatasan nada itu mungkin salah satu kelemahan juga, kelemahan, dan itu sebenarnya kekayaan. Keunikan inilah yang menjadi kekayaan, tapi kelemahan untuk berkolaborasi dengan musik lain. Lebih diterima pasar sebenarnya. Ini tuntutan selera masa ini. Budaya itu kan selalu berubah. Ketika kebiasaan itu menjadi sebuah budaya, itulah yang dikatakan tradisi di daerah kita. Kebiasaan ini yang menjadi tradisi. Kalau kebiasaannya sekarang zamannya digital, berarti tradisi Indonesia tradisi digital juga. Sebetulnya kesenian Minangkabau itu adalah permainan anak nagari. Berbeda daerah, berbeda kesenian. Berbeda daerah, berbeda tradisi. Berbeda daerah, berbeda cara. Contohnya Rabab Pariaman, ini adalah permainan anak-anak nagari di Pariaman. Pariamannya di mana? Contohnya daerah A, berarti lebih ke daerah A yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana potensi ini bisa bertahan dan bisa berkembang, juga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan permainan anak nagari ini sungguh sangat membatasi orang-orang di luar daerah itu sendiri untuk mendalami seperti anak negari itu sendiri. Contohnya Rabab Pariaman. Dan jujur saya pribadi belum mendapatkan rasa Pariaman itu untuk berdendang, untuk memainkan rababnya, untuk menyanyikan lagu-lagu yang di daerah itu sendiri. Tapi ketika orang Pariaman itu sendiri yang bernyanyi, aduh luar biasa, dia punya roh tersendiri, punya nyawa. Jadi hidup, dendang itu jadi hidup. Ketika saya orang di luar Pariaman tidak menemukan roh dendang itu, itulah perbedaannya di Minangkabau. Jadi kaya akan seni dan budayanya, beragam dan sungguh sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita bercerita tentang nilai-nilai budaya, tentu kita kembali ke nilai estetika, nilai etika, nilai cara dan tata krama dalam berkesenian. Kalau tradisi Minang itu asli, contohnya di musik. Musik itu ada aturannya. Contohnya Rabab Pesisir. Rabab Pesisir itu pada awalnya tidak ada perempuan yang menyanyikan, tapi ceritanya ada perempuan kayak Siti apalah gitu ya. Tapi yang memberikan kabar di pertunjukan tradisi ini tidak ada yang perempuan. Itu salah satu etika dan cara dari tradisinya. Tapi di daerah itu sendiri sekarang si pedendangnya bahkan sudah ada yang perempuan. Ini yang dikatakan dengan teori perubahan ya. Di suatu waktu dia akan selalu berubah, ikut air mengalir.
menurut saya cara mempertahankan, kita tidak boleh merusak, tidak boleh merubah bentuk dan khas daripada tradisi ini. Contohnya rabab, kita nggak boleh kasih rabab itu punya stand 2 lagi, tapi kita harus mempertahankan bentuk dan melodi yang ada pada rabab itu. Silahkan bereksplorasi dan mengekspresikan rabab ini ke berbagai bentuk instrumen atau berbagai bentuk kolaborasi. Dalam YouTube-nya, beliau juga sering bekerja sama dengan Pak Syarial. Lalu bagaimana menurut Pak Syarial akan musik daerah yang bisa berkolaborasi dengan musik modern? Kombinasi antara modernisasi dengan tradisi itu kalau digabung itu luar biasa. Saya pernah buat beberapa karya ya. Salah satu yang karena pop itu ada namanya album itu Salodang ya. Ini saya coba dekatkan dengan dunia digital. Jadi artinya ketika kita matang di tradisi, mau inovasi seperti apa, mau berkolaborasi dengan siapa aja kita nggak takut. Jadi kalau kita udah matang tradisi, kita sadar bahwa tradisi kita itu sangat kuat sekali. Ada nada-nada yang nggak terjangkau di alat musik barat, di tradisi kita punya. Selain mencoba mengolaborasi antara musik tradisional dengan musik modern, beliau juga membuat rabab dari medium binatang yang bisa melahirkan suara seperti layaknya rabab. Ini namanya pari, kalau saya pari, tapi nggak tahu deh. Nah, kulit pari ini saya jadikan alat rebab. Nah, ini nanti senarnya senar biola. Karakternya mungkin mendekati cello, alto. Sebagai orang yang sama-sama bergerak di bidang seni, mereka memahami betul keadaan yang terjadi, terutama terkait minat kalangan muda. Lalu bagaimana cara mereka dalam memecahkan persoalan ini? Salah satu cara atau jalan sentuhannya saya pribadi seperti itu. Saya masuk ke anak metal, saya masuk ke anak jazz, saya masuk ke anak tidak hanya Minang gitu, tapi Jawa, Bali juga. Bagaimana meyakinkan ke mereka bahwa tradisi itu luar biasa. Bergabung dengan siapa aja nggak takut, karena tradisi kita itu sangat luar biasa. Langkah-langkah saya seperti itu untuk bisa memberikan spirit, semangat di samping workshop-workshop ya ke daerah-daerah dengan cara itu, karya. Terkadang memang masyarakat generasi muda sekarang itu tidak ada jiwa musik, tidak ada jiwa seninya. Jadi nggak mungkin dia mengapresiasi seni tradisi. Oke, satu ya. Yang kedua, ketertarikan untuk cara menarik generasi muda. Yuk kita kenalkan rabab semestinya dan kita kasih cara untuk mengembangkannya. Mungkin kita harus bikin semacam workshop, semacam diskusi-diskusi budaya, diskusi kesenian. Mungkin ini salah satu cara kita untuk mempertahankan dan mengenalkan kepada masyarakat. Dan dibantu juga oleh daerah itu sendiri seperti Sumatera Barat. Jadikanlah kesenian lokal itu menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah ekstrakurikulernya, dan kemudian mengaktifkan kembali kantong-kantong budaya seperti sanggar-sanggar seni, kemudian tempat-tempat berdiskusi di daerah. Sekarang tinggal lagi bagaimana pemerintah memperhatikan itu. Ini kesalahan masyarakat, kesalahan kita bersama, dan juga kelemahan dari pemerintah itu. Bagaimana pemerintah bisa melihat sisi-sisi itu tanpa campur tangan pemerintah. Nggak ada artinya kesenian kita. Peran dari pihak pemerintah sendiri dinilai juga tidak kalah penting dalam menumbuhkan perkembangan budaya yang ada. Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah untuk menumbuhkan nilai budaya pada anak muda di sekolah? Nah, dinas pendidikan juga tidak bisa intervensi terus karena memang program metode pembelajaran itu kan bergerak pada dinas pendidikan. Tapi kita akan coba ya, artinya koordinasi kita coba upayakan kerjasama dengan dinas pendidikan. Apakah penguatan itu kita coba memberikan saran, karena nggak bisa juga memastikan agar dinas pendidikan memberikan gambaran kepada seluruh sekolah bahwa keseluruhannya itu penting. Tapi menurut saya memang pada tingkat keahlian itu juga itu kesulitan. Guru-guru yang ada di sekolah yang awalnya mereka guru bahasa misalnya kadang-kadang tidak guru kesenian. Jadi keahlian itu tidak semua mereka miliki. Tapi untuk seni tarinya
Nah itu kan rata-rata mereka bisa. Dia akibatnya dari keahlian yang dimiliki oleh guru, nah itu yang bisa mereka ajarkan. Tapi hal yang lain tadi seperti rabak misalnya, saluang misalnya, ya kan, kesenian lain, nah itu tidak dimiliki keahliannya oleh guru BAM tersebut atau guru kesenian yang di sekolah, sehingga yang diajarkan tentu yang mereka miliki. Nah itu juga sebagai salah satu sebab kesenian rabak itu tidak diajarkan di sekolah karena memang agak sulit, tidak semua orang bisa. Budaya merupakan identitas bagi negeri ini. Mungkin dari kalian rasanya akan bertanya-tanya, mengapa budaya itu penting? Mengapa budaya itu harus dijaga? Indonesia sendiri pernah memiliki kasus terkait budaya yang diklaim oleh negara lain. Dan kalau kalian perhatikan, pertunjukan budaya sedikit demi sedikit tidak lagi ditemukan di atas panggung, tapi beberapa bisa ditemukan di atas trotoar jalan. Bagi mereka yang menjadikan seni sebagai mata pencaharian, tentu membuatnya berusaha keras agar dapat mencukupi hidupnya, serta bisa tetap mempertahankan budaya yang tersisa. Hal ini yang dialami oleh pria yang bernama Uncu Samsir. Beliau telah memainkan rabab selama 17 tahun lamanya. Apabila tidak ada panggilan untuk memainkan rabab di acara pesta, sesekali ia bekerja di sekitaran pom bensin. Lalu, mengapa rabab menjadi pilihannya? Mangkuk itu dan kesenian budaya. Sekitar 17 tahun tugas Maisa sampai subuh. Waktu tidak pernah berhenti karena ia selalu berjalan, tapi budaya bisa berhenti apabila tidak ada yang menjalaninya seiring dengan waktu. Sebagian dari orang-orang di dalam video ini menyampaikan beberapa harapan dari dirinya untuk budayanya dan juga negerinya. Ya, kalau dapat remaja sekarang nggak hanya mencintai musik-musik yang modern ya, jangan meninggalkan musik-musik tradisional. Ini kan udah budaya nenek moyang kita dari dulu. Kalau sebagai perajin untuk khusus rabab ini, sampai anak cucu pun besok bisa untuk mengetahui rabab. Jadi kalau dapat ya sejarah Nikogo jangan sampai pudar. Harapan saya dengan adanya digitalisasi multimedia yang saat ini kita saksikan, semoga kesenian tradisional kita di Minangkabau tetap akan berkembang dan akan diapresiasi seluruh pecinta seni Minangkabau, Indonesia, dan di mata dunia. Harapan saya juga kepada anak generasi kita yang bergelut di bidang digital, ini adalah peluang yang sangat besar buat kalian semua. Ini adalah peluang yang betul-betul menjadi kesempatan besar buat kalian semua untuk memberikan ruang publik yang luar biasa di bidang seni dan budaya daerah. Apalagi kesenian tradisional Minangkabau, yaitu rabab. Saya yakin tradisi kita, kebudayaan kita, sejarah kita adanya di tangan kalian semua. Harapan saya ya pihak instansi ya, yuk kerja lah, yuk kita himpun lah, yuk kita kumpul lah, itu ke instansi ya. Dan teman-teman seniman saya nggak khawatir lagi. Memang ya seniman beda dengan artis ya. Kalau seniman ini memang berpikir bagaimana menggali potensi, bagaimana melestarikan yang sudah ada, bagaimana mengembangkan dan membuat sebuah inovasi. Itu salah satu usaha untuk mempertahankan tradisi itu ada. Gimana kamu kan marah kalau kesenian kamu sendiri nggak tahu. Ketika dibuang di jalan, dipungut orang, kita marah. Nah, kepedulian kita seperti itu. Jadi intinya, kalau seni budaya tradisi kita itu adalah identitas kita. Kalau identitas kita nggak diperhatiin, berarti mental udah rusak. Kekayaannya kita luar biasa. Ada kata orang tua juga benar sih. Ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Kita subur tapi gersang.